got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari teman kita. Kira-kira untuk penggunaan pakan entok itu bagus yang fermentasi atau pakan fresh ya. Nah, di sini akan saya perjelaskan untuk pakan fermentasi itu dimaksudkan untuk apa dan apakah benar untuk pakan fermentasi tidak bagus untuk indukan juga. Jadi di sini akan saya bahas. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Catur Unggas, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, like apabila kalian suka dengan video Catur Unggas. Oke, langsung saja, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih bingung tentang pakan fermentasi. Itu jadi pertimbangan untuk teman-teman. Fungsi dari pakan yang difermentasi itu adalah sebagai apa ya? Jadi sebagai pengawet atau untuk meningkatkan kandungan nilai gizi dari pakan entok ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi di versi Catur Unggas itu udah pernah memberikan informasi tentang pakan fermentasi, di mana fermentasi atau pakan fermentasi itu tidak saya rekomendasikan untuk indukan ya. Tidak saya rekomendasikan untuk indukan. Tapi kalau pemberian semi fermentasi itu bisa diberikan teman-teman. Jadi semi fermentasi itu adalah pakan dari hasil fermentasi dicampur dengan pakan yang pokok seperti dicampur dedak atau dicampur pur kayak gitu. Jadi untuk adonannya kan kalau di fermentasi itu udah lunak banget ya teman-teman, karena baunya udah kayak tape itu. Tapi dicampur dengan bahan yang fresh seperti dedak itu akan membuat teksturnya itu agak apa ya, istilahnya mawur ya teman-teman. Jadi menurut versi Catur Unggas, untuk fermentasi itu fermentasi pakan itu sebenarnya untuk bahan pengawet ya. Kalau untuk meningkatkan nilai kandungan gizi itu menurut saya tidak. Karena apa? Karena itu kan sistemnya untuk diawetkan. Jadi kalau kita memiliki bahan pakan yang melimpah yang tidak bisa bertahan lama, semisal ampas tahu, Catur Unggas juga pernah membuat untuk fermentasi ampas tahu. Nanti linknya akan saya ikutkan di deskripsi juga. Kecuali hijauan ya. Kalau hijauan itu istilahnya menurut saya sih lebih baik yang fresh kalau teman-teman memakai pakan hijauan. Jadi kalau menurut Catur Unggas itu ada beberapa bahan pakan yang memang benar-benar tidak bisa diawetkan. Semisal ya itu tadi ampas tahu yang paling sangat membutuhkan untuk fermentasi. Jadi Catur Unggas tuh beli EM4 untuk probiotik itu untuk pengawetan ampas tahu ya. Pas saya buat video itu karena saya sering mengaplikasikan untuk bahan-bahan pakan di kandang Catur Unggas. Azolla juga pernah, terus ampas tahu juga pernah ya. Jadi saya coba semuanya teman-teman, jadi efektif yang mana gitu. Jadi kalau Azolla itu memakan tempat, menurut saya juga nggak efektif juga. Kalau untuk ampas tahu itu di daerah tempat Catur Unggas itu pembeliannya juga terbatas ya. Satu masakan tuh harus beli satu masakan satu hari ya.
itu satu karung itu nggak penuh ya, separuh juga lebih sedikit gitu. Nah itu ada juga yang memang salah satu pembuatan tahu itu sudah istilahnya sudah diborong, jadi pembayarannya tuh 1 minggu masakan tahu itu ampas dari tahu itu harus dibeli semua sama si pembeli kayak gitu. Jadi ada yang ngecer juga kayak gitu teman-teman sistemnya. Jadi kalau kita itu 1 hari ya teman-teman, 1 hari kita dapat dengan kapasitas ampas tahu segitu, tentu saja kita nggak bisa menghabiskan kalau entok kita cuma beberapa aja, nggak ada ratusan semisal kayak gitu. Jadi salah satu jalan itu harus difermentasi. Tapi kalau untuk hijauan saya sarankan memang jangan difermentasi ya, lebih baik fresh kalau teman-teman memiliki bank pakan banyak sekali. Jadi ada eceng gondok, terus apa itu daun bayam, daun pepaya itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman, bisa dimanfaatkan untuk bank pakan ya. Jadi itu tadi, kalau untuk fermentasi itu bukan, menurut saya bukan untuk meningkatkan nilai gizi dari pakan ya, meningkatkan nilai gizi dari pakan. Jadi perlu digarisbawahi. Malahan kalau menurut pengalaman di Catur Unggas itu kalau untuk indukan atau entok beberapa ekor itu ada yang nggak mau kalau diberi pakan fermentasi teman-teman. Jadi kalau diberi pakan fermentasi itu kurang lahap istilahnya kayak gitu. Harus diberi pakan yang fresh. Jadi ada campurannya. Kalau cuma pakan fermentasi itu tidak lahap. Itu yang saya praktekkan di kandang Catur Unggas, terutama untuk indukan. Jadi menurut saya kalau kebanyakan untuk pakan fermentasi bisa menyebabkan ya, satu untuk pencernaannya itu kurang bagus. Kalau teman-teman bisa mengambil contoh dari orang ya, manusia istilahnya, kalau dia makan pengawet otomatis dia akan mengalami gangguan pada pencernaan kalau dikonsumsi terus-menerus. Terus bisa menyebabkan amonia atau gas ya, istilahnya yang paling pas adalah gas dari fermentasi itu di reproduksinya itu kalau kebanyakan. Jadi perlu digarisbawahi, kalau kebanyakan itu nanti kan istilahnya kayak alkohol ya, jadi dia mempengaruhi menurut saya. Tapi ada juga yang berpendapat malah bagus untuk reproduksi indukan. Tapi menurut saya yang baik adalah pakan fresh. Jadi teman-teman harus garisbawahi, pakan fresh itu lebih baik dari pakan fermentasi. Jadi kalau pakan yang menurut saya bisa diberikan secara fresh, tidak istilahnya kayak ampas tahu yang memang harus difermentasi, karena besoknya itu udah basi ya. Kalau untuk ampas tahu itu menurut saya diberikan yang fresh aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini tentang pakan lagi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk pemula. Jadi terus semangat, jangan sampai kita salah pemberian pakan pada indukan, inginnya gemuk, inginnya produksi yang lancar, produksi yang banyak, tapi malah salah pemberian pakannya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel.
like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur vartil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rizki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.